wabarakatuh. Selamat pagi sahabat-sahabat. Kang Cep pada kesempatan kali ini kembali membuat video yang akan kita bahas adalah soalan-soalan sehari-hari yang biasa terjadi dalam kehidupan kita. Ketika seseorang hidup, pasti banyak sekali ujian-ujian atau masalah-masalah. Dan seringkali mungkin dari sahabat-sahabat bingung, waduh saya harus bagaimana, apa solusinya gitu ya. Ujian itu boleh jadi kecil, sedang, atau besar. Tapi kalaulah kita tidak siap, ujian kecil saja membuat kita menjadi bingung. Bagaimana nih solusinya begitu ya. Nah, maka bagi orang yang sudah mengilmui ketika ada ujian itu, maka dia perlu menyiapkan diri. Lantas apa yang perlu disiapkan ketika ujian-ujian itu datang? Yang pasti adalah mental. Yang pasti adalah ilmu, ya, mental dan ilmu. Ini penting. Ketika ujian itu datang, maka kita sudah siap. Ya. Namun terkadang ketika kita siap, menilai diri kita siap, tapi sebetulnya tidak begitu. Bahkan ketika kita lihat informasi di media gitu, ketika ada ujian maka putus asa yang datang begitu. Karena pikirannya sudah terpenjara gitu ya. Sudah sulit gitu. Nah, maka bagi orang yang beriman, yang memiliki keimanan, yang dia itu memiliki agama, maka ketika ujian datang, tidak hanya dia yang siap, tidak hanya dia yang merasa bisa, tapi perlu pertolongan gitu ya. Ketika misalnya kita melihat ada anak kecil ya, atau anak kita lah. Anak kita tiba-tiba jatuh di dekat kita, maka kita segera menolongnya langsung karena dekat dengan kita. Tapi berbeda kasusnya ketika anak kita jauh, anak kita misalnya 200 meter ya, atau 500 meter, maka ketika anak kita jatuh, kita menolong anak kita tersebut perlu proses ya, perlu berlari gitu. Nah, maka bagi orang yang beriman, ketika masalah datang itu, maka dia yang perlu disiapkan adalah bagaimana hubungannya dengan Tuhan, bagaimana hubungan dengan Allah. Ketika dia dekat dengan Allah, ketika ada masalah, maka Allah akan tolong ya, dan segera karena dekat. Tapi kalaulah kita jarak kita dengan Tuhan itu jauh, dengan Allah itu jauh, maka perlu proses begitu ya, untuk apa? Menyadarkan kita. Nah, maka kuncinya ketika ada ujian apapun itu, jodoh belum datang, anak belum hadir, hutang masih ada, maka solusinya adalah pertama adalah dekati Tuhan kita, dekati Allah. Karena solusi-solusi sudah ada sebetulnya. Bahkan di dalam Islam, ketika dia itu melakukan apapun, maka ada doanya. Dan doa ini adalah bagaimana membuat tali yang langsung kepada Allah, yang menjadikan kita itu ditolong nantinya oleh Allah. Lantas bagaimana bentuk kedekatan kita dengan Tuhan? Bagaimana agar masalah-masalah kita ada solusi begitu ya, ada solusi karena Tuhan hadir. Maka bagi orang yang beriman, terkhusus orang Islam, maka dia teringat sebuah ayat. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bisabri wassalah. Maka dekati aku, kata Allah, dan sabar
dan juga sempurnakan, dirikan sholat dalam kehidupan. Ketika tiga hal ini dilakukan, mendekat kepada Tuhan, berusaha bersabar, dan mendirikan sholat, maka solusi-solusi dari permasalahan itu akan hadir, ya. Namun memang sebagai manusia terkadang kita tidak tidak sadar bahwa itu merupakan pertolongan Allah. Apakah misalnya ketika seseorang yang punya hutang banyak, ya, KPR misalnya, Allah itu sudah memberikan solusi dalam bentuk apa misalnya? Dikasih pekerjaan, dikasih gaji. Nah, si gaji itu perlu dibuat prioritas, ada untuk yang pokok keluarga, ya, dan ada juga sebagiannya itu untuk membayar hutang, ya, misalnya KPR. Nah, itulah. Jadi ketika permasalahan datang, ada usaha kita berikhtiar untuk solusi yang bisa kita peroleh, ya, ikhtiar kita, dan terakhir bertawakal kepada Allah. Maka bagi orang yang beriman, ketika bepergian ada doa. Apa itu? Tawakal kepada Allah. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya melainkan dengan pertolongan Allah. Bagi kalian sahabat-sahabat yang saat ini sedang Allah uji, sedang banyak persoalan, belum mendapatkan jodoh misalnya, memiliki hutang yang banyak, dikhianati oleh orang-orang yang kita itu merasa itu padahal sahabat kita, dikhianati, dikucilkan oleh keluarga besar misalnya. Solusinya adalah kita dekati Tuhan kita, dan kita juga terus berusaha di jalannya. Dengan apa? Dengan apa yang bisa kita usahakan. Dekati Tuhan, maksimalkan ikhtiar kita, dan akhiri dengan berserah diri kepada Tuhan. Semoga video ini bermanfaat. Jika dirasa manfaat, silahkan bisa like, komen, subscribe. Sampai jumpa di video yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.